Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang pertama ini di kelas 3 tentunya ya. Semoga semangatnya juga bertambah ya nak ya. Walaupun kita harus belajar dari rumah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat. Hari ini kita akan belajar pada buku tema ya, di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Akan dibuka bukunya ya pada subtema 1, mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menyanyikan lagu burung unta, kemudian menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, dan yang terakhir, yang ketiga, membaca dan menulis urutan bilangan cacah. Hari ini kita akan belajar mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Dibuka buku paket tematiknya ya, kita lihat di halaman yang pertama. Nah anak-anak, makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia, kemudian hewan, dan juga tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan tumbuhan dan juga hewan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri ya. Hewan dan tumbuhan itu merupakan sumber makanan bagi manusia. Jadi, kita harus selalu bersyukur atas karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Untuk selanjutnya kita akan coba bernyanyi yuk. Anak-anak, burung merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Burung termasuk dalam jenis unggas. Salah satu jenis burung adalah burung unta. Nah, sebagai makhluk hidup, burung memiliki banyak ciri-cirinya. Untuk mengetahui ciri-ciri burung sebagai makhluk hidup, ayo kita coba bernyanyi lagu burung unta. Silahkan dibuka bukunya pada halaman keempat ya. Nah, di situ juga ada tertera ya barcode-nya, yaitu pada aplikasi TS Rider bisa kalian scan. Kemudian kita dengarkan lagu burung unta. Oke, sudah siap? Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Baik, 1, 2, 3. Ada sebangsa burung yang tidak bisa terbang. Tubuhnya sangat jangkung, seperti naik egrang. Panjanglah kakinya, panjanglah lehernya. Datang dari Afrika, itulah burung unta. Baik anak-anak, ketika tadi kalian menyanyi pasti ada nada tinggi dan juga nada rendahnya kan? Nah, kalau begitu coba Bunda mau tanya, kira-kira dari lagu tersebut apa ya yang menjadi ciri-ciri dari burung unta? Nah, pintar, anak-anak hebat pasti bisa menjawab ya. Betul sekali, salah satunya yaitu burung unta memiliki tubuh yang sangat jangkung. Katanya sih seperti naik egrang karena dia sangat jangkung tubuhnya. Kemudian ciri yang kedua yaitu panjang kakinya dan juga panjang lehernya. Bisa kalian lihat pada gambar? Ya, kaki dan juga leher pada burung unta itu sangat panjang ya. Kemudian dari mana ya asalnya burung unta ini? Coba dilihat. Tadi di syair lagunya, iya betul sekali, burung unta ini berasal dari Afrika. Selanjutnya kita akan membaca. Ayo membaca, dibuka bukunya halaman yang kelima ya, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kalian juga perhatikan, disimak baik-baik ya penjelasan dari Bunda.
Nah, makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya adalah bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Semua makhluk hidup sudah pasti bernapas. Bernapas itu adalah proses mengambil oksigen atau O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Coba kita praktekkan. Kita menarik napas sama-sama yuk. Kemudian kita hembuskan napasnya. Nah, gas yang kalian hirup ketika kalian menarik napas itu adalah gas oksigen atau O2. Dan jika kalian menghembuskan napas atau mengeluarkan napas, gas yang kalian keluarkan adalah gas karbon dioksida atau CO2. Nah, oksigen ini sangat diperlukan bagi makhluk hidup karena kalau tidak bernapas nanti makhluk hidup tersebut bisa mati ya anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu bergerak. Nah, kita buka bukunya di halaman ke-6 ya. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Anak-anak silakan kalian coba lihat ya, gerak manusia dan hewan dapat kita lihat dengan jelas. Seperti yang kita ketahui, manusia itu bergerak menggunakan apa? Iya, tangan dan juga kaki. Selain itu, ternyata hewan juga memiliki alat gerak. Apa saja ya contoh alat gerak dari hewan? Coba kita lihat di halaman ke-6 ya. Di sini ada gambar apa? Burung bergerak dengan sayap ketika sedang terbang, betul. Sedangkan di sini ada gambar kuda bergerak atau berlari dengan menggunakan kaki. Kemudian yang ketiga ada ikan. Ikan bergerak atau berenang dengan menggunakan siripnya. Baiklah anak-anak, bukan hanya manusia dan hewan saja yang bisa bergerak. Dan ternyata tumbuhan pun bisa bergerak, tapi tidak mudah untuk dilihat. Contohnya gerak pada tumbuhan yaitu ketika daun putri malu kita sentuh, maka dia akan langsung menutup. Begitupun dengan bunga matahari. Bunga matahari itu kalau kita perhatikan dia selalu menghadap ke matahari ya. Itulah alasannya kenapa bunga matahari disebut dengan bunga matahari, karena menghadapnya selalu ke arah matahari. Kemudian ciri yang ketiga adalah memerlukan makanan. Nah, seluruh makhluk hidup itu memerlukan makanan. Karena kalau kita tidak makan, kita bisa sakit atau bahkan bisa mati meninggal ya. Anak-anak, makanan manusia itu ada yang berasal dari hewan dan ada juga yang berasal dari tumbuhan. Contoh makanan manusia yang berasal dari hewan yaitu contohnya ikan goreng, ayam goreng. Nah, kita juga bisa makan sate kambing. Itu adalah salah satu contohnya ya dari hewan. Kemudian ada makanan yang berasal dari tumbuhan yaitu seperti sayur-sayur mayur ya. Nah, sayur ketika kalian makan sayur bayam, kemudian sayur kangkung, itu adalah contohnya ya. Ternyata hewan pun memerlukan makanan. Contohnya kita lihat di halaman ke-6. Ada gambar kambing. Nah, itu makanannya apa kambing? Makan rumput dan juga dedaunan. Serta ada juga ayam. Dia makannya biji-bijian. Jadi setiap hewan itu jenis makanannya berbeda-beda ya. Ada yang dari dedaunan, ada yang biji-bijian.
Nah, seperti itu ya anak-anak. Bagaimana dengan tumbuhan, Bunda? Nah, tumbuhan pun memerlukan makanan. Kira-kira bagaimana cara tumbuhan makan ya? Ternyata tumbuhan itu dapat membuat makanan sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu terjadi karena bantuan dari cahaya matahari. Yang keempat adalah menanggapi rangsang. Semua makhluk hidup pastinya menanggapi rangsang ya. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan rangsang disebut iritabilitas. Iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera. Ayo, siapa yang masih ingat tentang panca indera? Otomatis panca indera itu ada 5. Yang pertama adalah mata, fungsinya untuk apa? Untuk melihat. Yang kedua, telinga, fungsinya untuk mendengar. Yang ketiga, ada hidung, fungsinya untuk mencium. Ada lidah untuk mengecap, dan ada kulit untuk meraba. Selanjutnya yang kelima yaitu tumbuh. Tumbuh artinya bertambah besar. Setiap makhluk hidup itu pasti tumbuh ya. Contohnya ini adalah, coba kita lihat, ada telur menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi makin besar dan akhirnya anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Perhatikan ya, ada pada gambar di buku kalian halaman yang ke-7. Yang ke-6 ada berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, berkembang biak ini ada berbagai macam. Contohnya seperti pada manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti pada gambar di halaman ke-7 ya. Di situ juga ada hewan yaitu kucing. Contohnya kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, dibuka bukunya ya, halaman 8. Nah, di sini juga ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu apa, Nak? Betul, yaitu ayam. Nah, ternyata tumbuhan pun harus berkembang biak ya. Bagaimana caranya? Seperti pada contoh tumbuhan pisang, berkembang biak dengan cara tunas. Yang ke-7 yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk bertahan hidup di lingkungannya, setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, tempat hidup makhluk hidup dapat dilakukan dengan aktivitasnya, disebut habitat. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Yang ke-8 memerlukan suhu tertentu. Baiklah anak-anak, tubuh kalian akan berkeringat jika berada pada suhu yang terlalu tinggi. Contohnya saat kita sedang melakukan apa? Iya, sedang melakukan olahraga. Maka yang keluar adalah keringat ya. Sedangkan kalau kita sedang berada di pegunungan, maka tubuh kita akan menggigil karena suhu yang terlalu dingin. Semua itu dilakukan tubuh agar memiliki suhu tubuh yang sesuai. Dan yang terakhir, yang ke-9 yaitu mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Iya, jika tidak dikeluarkan maka akan berbahaya, akan menjadi racun bagi kesehatan kita ya. Nah, zat sisa dapat berupa gas, cairan, atau zat padat. Kita lihat contohnya ya di sini. Zat sisa berupa gas yaitu ketika kalian sedang buang angin. Nah, kemudian ada zat sisa berupa cairan. Contohnya yaitu keringat kita ataupun urin atau air kencing ya. Dan ada juga zat sisa berupa zat padat. Contohnya apa? Iya, buang air besar. Nah, baiklah anak-anak, alat pengeluaran zat sisa pada hewan atau manusia adalah paru-paru ya. Dia mengeluarkan karbon dioksida atau CO2.
sedangkan ginjal mengeluarkan urin dan kulit mengeluarkan keringat. Nah, anak-anak insya Allah bisa dipahami ya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang baiklah, kita lanjutkan. Silakan menjawab pertanyaan ya. Ayo berlatih dari bacaan yang telah disediakan pada buku tema kalian ya, di halaman 9 dan 10. Insya Allah anak-anak hebat pasti bisa ya menjawab pertanyaan tersebut. Semangat! Kemudian silakan dibuka bukunya di halaman 11 ya. Kita akan belajar menulis nama dan lambang bilangan. Baik anak-anak, di sini ada tabel yang berisikan kolom ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Bisa kita lihat di kolom yang pertama ini, ia ada kumpulan beberapa balok ya atau kubus yang jumlahnya itu ribuan. Karena di sini hanya ada satu kelompok, berarti ini jumlahnya ada 1000. Jika di sini ada 2 kotak ribuannya, berarti nilainya yaitu betul 2000. Nah, karena di sini hanya satu, maka jumlahnya 1000 ya. Sekarang kita lihat yuk kolom yang kedua. Jumlahnya ada ratusan ya. Nah, satu baloknya ini dia berisi 100. Macam-macam balok karena di situ ada dua, jadi disebut 200. Kemudian kita lihat kolom yang ketiga. Di sini adalah kolom puluhan. Kita lihat satu baris ini isinya 10 balok. Karena di sini ada 5, berarti ini jumlahnya adalah 50. Kemudian ada kolom yang di sebelahnya, yaitu satuan. Ada 3 jumlahnya ya, jumlah balok satuannya. Jadi jumlahnya ada 3. Baik, kita perhatikan ya anak-anak. Angka 1 pada bilangan 1253. Ini dari mana ya? Dari balok-balok yang di atas ini. Jumlahnya 1253. Nah, kita lihat angka 1 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat ribuan dan bernilai 1000. Sedangkan angka 2 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat ratusan dan bernilai 200. Kemudian angka 5 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat puluhan bernilai 50. Kemudian angka 3 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat satuan dan bernilai 3. Nah, anak-anakku, biasakan kalian jika menyebut angka 0 itu 0 ya, bukan kosong. Karena jika kalian menyebutkan angka kosong berarti tidak ada nilainya. Jadi, biasakan dengan menyebutkan angka 0. Silakan dibuka bukunya pada halaman 12, 13, dan juga 14 ya. Sambil memperhatikan atau menyimak penjelasan dari Bunda ya. Nah, anak-anak, kita akan coba untuk menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Baik, nanti di rumah coba kalian hubungkan ya titik-titik pada gambar tersebut sehingga nanti akan membentuk gambar ayam. Ingat, mulai dari bilangan yang paling terkecil terlebih dahulu ya. Kemudian kalian juga boleh mewarnainya supaya lebih menarik. Baiklah, kita akan belajar selanjutnya yaitu menulis nama bilangan. Kalau nama bilangan itu berarti tulisannya ya anak-anak. Kalau lambang bilangan berarti angkanya. Seperti pada contoh nomor 1 ini ada bilangan 1250. Nah, sebelum mulai ke situ, anak-anak perhatikan ya. Setiap kita menulis angka ribuan, jangan lupa kalian selalu beri tanda titik pada angka di sebelah kiri.
Oke, di sini ada angka 1250, ditulis 1250. Nah, kemudian yang kedua kita perhatikan ya, angka yang di sebelah kirinya. Iya, kita lihat 1000. Nah, betul cara menulisnya. 1 itu menempati nilai ribuan, sedangkan 300. Nah, berarti ratusan. 25 itu berarti puluhan dan 5 satuan. Maka bilangan 1325 ditulis 1325. Nah, insya Allah bisa ya. Begitupun seterusnya, nanti kalian kerjakan ya. Dan yang terakhir, silahkan isilah titik-titik pada garis bilangan berikut dengan bilangan yang tepat ya. Anak-anak yang hebat pasti sudah bisa ya mengurutkan bilangan. Sekarang kita lihat nomor pertama yuk. Nomor 1 halaman. Nah, pada halaman 14 ya. Di sini ada angka 2100, 2200, titik-titik 2400. Nah, jawabannya apa ya? Kalian urutkan. Habis 2100 berarti 2200, betul. Habis 2200, iya 2300. Pintar, bisa ya. Begitupun seterusnya sampai selesai ya, sampai ke nomor 3. Selamat mencoba. Insya Allah anak-anak semuanya hebat dan pintar-pintar. Tetap semangat ya. Bunda tunggu ya tugas-tugasnya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.